sering kali menggunakan penggaris, menggunakan timbangan, ya, menggunakan apa lagi ya? Alat ukur panjang, alat ukur massa, termometer, ya, sering melihat seperti itu. Itu sebenarnya apa sih? Itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur itu digunakannya untuk apa? Mengukur suatu besaran. Nah, oleh karena itu, sekarang kita bahas dulu ya, sebenarnya besaran itu apa. Nah, yang namanya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sini ya. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak klasifikasinya. Kita ambil dua ya secara umum. Besaran itu dapat digolongkan berdasarkan satuannya dan berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berdasarkan satuan, kita dapat membedakan besaran menjadi dua macam, yaitu yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, ya. Kemudian apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dilihatnya dari apa sih? Nanti akan terlihat dari satuannya, ya. Berikutnya adalah berdasarkan nilai dan arah. Nah, berdasarkan nilai dan arah juga dibagi dua, yaitu besaran vektor dan besaran turunan. Besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran turunan hanya memiliki nilai. Nah, besaran pokok itu kan tadi besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ada berapa sih besaran pokok itu? Ada 7. Untuk memudahkan kalian dalam mengingatnya, kita gunakan formula SMP jiwa. Ingat apa? SMP jiwa. Apa itu S? S itu adalah suhu, M itu massa, P adalah panjang, J jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A itu adalah kuat arus listrik, ya. Satuannya bagaimana? Nah, untuk memudahkan nanti kalau di soal diketahui apakah akan kamu tulis suhu, tidak ya. Untuk memudahkan ini kita punya lambangnya. Ada yang namanya lambang besaran. Suhu kita lambangkan dengan T besar. Ingat, T besar dan T kecil itu berbeda ya. Untuk suhu ini T besar, temperatur ya. Massa kita tuliskan dengan M kecil. Kemudian panjang itu dengan L kecil. Kemudian jumlah zat itu adalah N kecil. Intensitas cahaya itu lambangnya adalah I. Kemudian I besar ya. Untuk waktu itu adalah T kecil. Kuat arus listrik itu I kecil. Jadi beda ya, I besar dengan I kecil, T besar dengan T kecil. Nah, sekarang satuannya, suhu satuannya itu adalah Kelvin. Bu, saya biasanya kan Celcius kalau suhu. Nah, ini satuan berdasarkan apa? Satuan dalam sistem internasional. Boleh menggunakan Celcius, Fahrenheit, Reaumur? Boleh. Ya, yang kita bicarakan di sini adalah satuan dalam sistem internasional. Kemudian massa satuannya adalah kilogram, panjang adalah meter, jumlah zat itu mol, kemudian intensitas cahaya adalah kandela, waktu satuannya second, second itu adalah detik ya, kuat arus adalah ampere. Kemudian lambang satuannya, Kelvin itu adalah K besar, kilogram itu adalah ini udah lambang ya, M meter, mol itu kita tuliskan dengan mol, kandela itu dengan CD, kemudian second dengan S, ampere dengan A besar. Tadi ini harusnya jangan disingkat ya, ini kilogram. Ini adalah meter. Seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya dimensi, ya. Dimensi itu apa? Dimensi itu adalah satu
kalkulasi untuk menyatakan suatu besaran. Nah, dimensi ini dituliskan dalam sebuah kurung siku dan huruf besar. Oke, untuk suhu. Suhu itu dimensinya kita tuliskan dengan theta, lambang dimensinya ya. Ini dibacanya theta, bukan O. Kemudian massa itu M besar dimensinya. Beda ya, kalau lambang besarannya itu M kecil, dimensinya M besar. Jumlah zat, panjang itu L besar, jumlah zat itu N besar, intensitas cahaya, kemudian waktu T besar, kuat arus I kecil. Jadi ingat kembali tadi apa? SMP jiwa, suhu, massa, panjang, kemudian apa? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus. Nah, berikutnya adalah tentang besaran turunan. Besaran turunan ini besaran yang satuannya sudah diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi besaran pokok itu satuannya single ya. Single itu maksudnya apa? Second ya second aja, ampere ampere aja, kilogram ya kilogram aja. Nah, sekarang kalau di besaran turunan cirinya adalah satuannya sudah tidak single. Meternya sudah tidak sendiri, meternya sudah pangkat 2. Untuk luas ya, ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya ini masih sangat banyak nih besaran turunan ini. Hanya Ibu menyebutkan 10 saja ya. Luas satuannya meter persegi. Kalau tadi panjang itu meter aja. Kalau ini udah meter persegi. Volume meter kubik. Kecepatan ini udah ada meter per second. Berarti udah ada besarannya udah diturunkan dari panjang dan waktu ya, ada meter dan second. Percepatan meter per second kuadrat. Kemudian gaya, usaha, tekanan, daya, massa jenis, dan energi juga lihat satuannya sudah tidak single lagi ya. Oke. Tadi berdasarkan nilai dan arah, besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Vektor ini punya nilai dan arah. Kalau skalar tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Nah, untuk vektor kita sangat memperhitungkan arah. Contohnya gimana sih? Kalau Ibu berangkat dari rumah menuju sekolah, ya, ini akan ada banyak rintangan di sini ya. Ada mall, ada apa lagi? Ada kafe misalkan, gaya banget mainnya di kafe. Nah, untuk besaran skalar ini jarak ya, jarak dari rumah ke sekolah. Oke, hanya dari R nih mulainya ke S. Ini misalkan jaraknya 0, ini 5, ini 10, ini 15. So, berapakah jarak dari rumah ke sekolah? Berarti 15 meter. Jarak dari rumah ke sekolah ini adalah 15 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan. Ibu berangkatnya itu dari rumah ke sekolah, berarti sama ya, 15 meter. Tapi kalau misalkan sebelum Ibu sampai ke sekolah, Ibu ke mall dulu, kemudian ke kafe, balik lagi ke mall, baru ke sekolah. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Untuk jaraknya nih ya, jarak dari rumah, mall, kafe, ke mall lagi, baru ke sekolah, ini berapa? Kemudian untuk perpindahannya berapa? Kalau jarak, dia tidak memperhitungkan arahnya mau ke kanan, mau ke kiri ya. Selama dia menempuh suatu jarak itu dihitung semua panjang lintasannya. Jadi jarak ini panjang lintasan, kalau perpindahan itu perubahan posisi. Nah, untuk jarak karena panjang lintasan berarti kita hitung nih dari rumah ke mall. Berarti 5 ya. Dari mall ke kafe juga 5 lagi. Dari kafe balik lagi ke mall 5. Dari mall baru ke sekolah. Dari mall ke sekolah itu berapa? Dari mall ke sekolah berarti 10 ya. So total jaraknya adalah 25 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Kita lihat. Dari rumah ke mall ini arahnya ke kanan. Yang ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Rumah ke mall itu 5. Mall ke kafe juga 5. Dari kafe ke mall, lihat arahnya. Dari kafe ke mall
bedakan ya, mana besaran vektor, mana besaran skala. Seperti itu. Nah, untuk sesi sekarang Ibu cukupkan sekian, nanti akan kita lanjut dengan materi berikutnya. Sampai jumpa.